kebersamaan kita bersama kitab Sahihul Bukhari pada pagi hari ini, memasuki babul haya'i fil ilmi. Babul haya'i fil ilmi, bab malu di dalam ilmu, bab sifat malu di dalam menuntut ilmu. Wa qala Mujahid, kata Imam Al-Bukhari, berkata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Tidak mendapatkan ilmu seorang yang malu, dan juga tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong. Wa qalat Aisyah, dan berkata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ni'man nisaul ansar, senikmat-nikmat wanita adalah wanita-wanita Ansar. Lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din, tidak menghalangi mereka sifat malu untuk mereka memahami agama. Ini nukilan dari seorang tabi'in Mujahid dan seorang sahabiyah, istri Nabi kita tercinta SAW, Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq, yang insyaallah kita nanti akan uraikan setelah kita membaca hadis. Maka hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, setelahnya berkata Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah wa rahimah jami' ulama'il ummah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an abihi an Zainab ibnati Ummi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha qalat, berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW, datang Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa ardhaha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka ia berkata Ummu Sulaim kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, dari menyampaikan kebenaran. Allah tidak malu kalau akan menyampaikan sesuatu daripada kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat, maka apakah suatu keharusan kepada seorang wanita untuk mandi? Mandi yang dimaksud mandi wajib. Idza ihtalamat, apabila wanita tersebut bermimpi, dan bermimpi yang dimaksud adalah mimpi spesial khusus, yaitu mimpi basah yang dikenal oleh kita dengan sebutan mimpi basah. Mimpi yang biasanya mayoritas terjadi pada kaum laki-laki. Namun pertanyaan Ummu Salamah radhiyallahu pertanyaan Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa ardhaha tentang wanita. Apakah wanita juga wajib untuk mandi apabila dia bermimpi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma, kata Nabi SAW, iya, apabila wanita tersebut melihat air,
Maksudnya melihat ada yang keluar air dari kemaluannya. Faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha menutup wajahnya karena rasa malu. Wa qalat, dan berkata, ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah, wahai Rasulullah, apakah wanita juga bermimpi? Qala na'am, taribat yaminuk. Berkata Nabi SAW, ya, wanita juga bermimpi. Taribat yaminuk, sebuah lafaz yang maknanya dalam bahasa Arab penggunaannya untuk hardikan halus, menghardik, memberikan kalimat teguran halus. Namun secara makna taribat yaminuk, kalau diterjemahkan maka artinya adalah bertanah tanganmu, tangan kananmu bertanah. Ini kalimat yang digunakan oleh orang Arab untuk memberikan teguran atau hardikan kepada seseorang yang salah, namun tidak keluar dari adab. Bukan dia sebuah hardikan yang kurang ajar, dan tidak beradab. Ya, sama dengan kalimat waihak. Sama dengan kalimat waihak yang sering kita dengar dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering diterjemahkan dengan kalimat celaka engkau. Namun ketika diterjemahkan dengan kalimat celaka engkau, seolah-olah dia sebuah hardikan yang kurang berakhlak. Namun secara kalimat Arab dan urfal Arab, maka ini sebuah hardikan halus yang tidak mengeluarkan yang mengucapkannya dari akhlakul karimah. Kata Nabi, na'am, iya, taribat yaminuk, fabima yushbihuha waladuha, maka dengan apa anaknya menyerupainya? Maka dengan apa anaknya menyerupainya? Ini dia hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah di dalam bab al-haya'u fil ilm, bab sifat malu dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sifat malu sebagaimana yang kita ketahui adalah bahagian daripada akhlakul karimah. Dan dia adalah bahagian daripada iman, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang-cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi daripada iman itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, dan yang paling rendah darinya adalah menyingkirkan aniaya dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Maka sifat malu terpuji, pada dasarnya terpuji, karena dia merupakan cabang daripada cabang-cabang iman, karena dia merupakan akhlak yang mulia.
Namun sebagian orang di dalam menimba ilmu, dia tidak mau bertanya, padahal dia tidak mengerti. Dia tidak mau bertanya, padahal harusnya dia bertanya. Ada sebuah amalan yang akan dia kerjakan, namun malu untuk bertanya. Malu yang seperti ini di dalam menimba ilmu tidaklah terpuji. Malu yang seperti ini di dalam menimba ilmu tidaklah terpuji. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Al-Mujahid di dalam perkataan beliau, la yata'allamul ilm mustahyin. Tidak akan menimba ilmu dan mendapatkan ilmu orang yang malu. Beliau menyebut malu yang tidak terpuji dalam menimba ilmu.